Jemaah sekalian ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanggung-nanggung kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami inggih punika arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga wonten kalutangan sampun punika kita saged nglampahi setunggalipun perintah Allah Subhanahu wa taala inggih punika salat asar kami berjamaah. Karena punika untuk kita ikraraken kanthi wasa alhamdulillah sesarengan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tansah kita punjulkan dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng syafaatipun wiwit sakmenika wonten ing alam donya langkung-langkung pinjang wonten ing alam akhirat. Mugi-mugi kita sami tansah kalebet umatipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saestu pinjang wonten alam akhirat pikantuk syafaatipun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di samping kanan, samping kiri, di depan, dan dimanapun kita berada, semasa kita masih hidup di dunia ini, kita bisa melihat indahnya gunung-gunung, kita bisa melihat indahnya pemandangan pantai, dan bisa merasakan sejuknya angin berhembus, serta bisa merasakan hangatnya matahari ketika bersinar, serta bisa menikmati keindahan bulan ketika bersinar di malam hari. Ini semuanya Allah ciptakan untuk memberikan sebuah tarbiyah kepada manusia khususnya, supaya manusia ini mau bersyukur, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah diberikan keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, bumi ini, dunia ini untuk manusia. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengikuti contoh-contoh cara-cara yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk yang bernyawa ini insyaallah nanti akan mendapatkan kematiannya, entah itu masa mudanya, entah itu masa remajanya, entah itu masa masih kecil ataupun masa-masa yang sudah tua. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa ingat, jangan sampai lalai, karena di depan tadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa demi waktu manusia ini banyak yang lalai karena hanya sekedar untuk memanjakan mata. Mungkin Masya Allah 1 tahun penuh bekerja sehingga jenuh, kemudian jalan-jalan bersama keluarganya ke sebuah pantai, sebuah gunung, dan tempat-tempat yang lain yang dianggap bisa membuat dirinya ini bisa merefresh supaya lebih segar kembali. Namun hakikatnya hadirin sekalian, ini adalah salah satu tanda bahwa kita sedang lalai, bahwa tujuan kita diturunkan di dunia ini bukanlah hanya sekedar untuk mencari hiburan semata, mencari kenikmatan semata. Namun sebelumnya kita diciptakan di dunia ini bahwa khalaqul jinna wal insa belum
Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dipandang dunia ini dari sudut pandang sedih, maka yang ada cuma sedih saja. Mau berbuat ini enggak enak, mau berbuat itu enggak enak. Nanti kalau dipandang lagi dari sudut pandang repot terus, yaitu seolah-olah enggak ada waktunya. Repot ini, repot itu, terus ini, terus itu, dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala ini memberikan suatu hal yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu akal pikiran yang bisa digunakan sebagai sarana untuk membedakan, memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang hendaknya itu dilakukan untuk bekal akhirat dan mana yang dilakukan untuk bekal di dunia ini. Insyaallah kalau kita ini benar-benar ber-SH, bersedia pada hati nurani kita, insyaallah setiap manusia itu meskipun seburuk-buruknya akhlak itu pasti memiliki hati nurani. Cuman pandai-pandai atau tidak orang ini untuk mengikuti hati nuraninya. Contohnya seperti peristiwa yaitu yang terjadi di Jalur Pantura. Ada seorang bapak itu ternyata memiliki profesi atau kebiasaan dia itu melakukan sebuah tindakan kriminal. Ternyata beraksi pada malam hari itu melakukan sebuah pemalakan. Pemalakannya ini tidak tanggung-tanggung. Jadi yang lewat itu langsung dipenggal kepalanya. Terus dibawa harta kekayaannya, dan tahu-tahu setelah pulang itu rumah saya kok ramai sekali. Ada apa? Tahu-tahunya yang dipalak, dibunuh itu anaknya sendiri. Masya Allah. Setelah itu langsung seketika si bapak tadi pingsan dan menunjukkan bahwa sebuah penyesalan yang besar, kaget sekali bahwa yang dibunuhnya adalah anaknya sendiri, yang ditinggal adalah anaknya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukti bahwa seburuk-buruknya akhlak seseorang itu pasti memiliki hati nurani. Namun di depan tadi hanya pandai-pandainya kita untuk mengikuti atau menafikannya. Semoga kita semua termasuk diciptakan oleh Allah, dipilih oleh Allah, orang-orang yang pandai mendengar, mengikuti dan melaksanakan hati nurani kita. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kehidupan dunia yang sesingkat ini, marilah kita banyak-banyak melakukan sebuah kebaikan. Banyak sekali yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita ini mendengarkan suara azan, kemudian kita ini berhenti dari pekerjaan kita yang mencangkul di sawah itu ditinggalkan, kemudian bersiap-siap untuk pergi menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui azannya seorang pengantin. Nah, ini diibaratkan orang tersebut nanti ketika di akhirat wajahnya akan bersinar seperti bintang-bintang yang bersinar di malam hari. Namun hamba ini, manusia ini ketika mendengar azan dikumandangkan oleh seorang muadzin, kemudian dia ini sudah siap, sudah mengambil air wudu, kemudian berjalan ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui azan seorang muadzin ini, maka nanti di akhirat dirinya akan bercahaya
bercahaya, wajahnya akan bercahaya seperti bercahayanya rembulan malam. Dan yang ketiga, ketika seorang hamba ini sebelum adzan dia ini sudah siap di masjid, sudah pakai pakaian yang bersih, rapi, suci, sudah berwudu, kemudian adzan, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bahwa dia ini nanti akan memiliki cahaya seperti cahaya matahari. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia, memberikan imbalan, memberikan imbalan kepada kita semua yang begitu luar biasa, seolah-olah kita ini tidak bisa memikirkannya dengan akal logika, akal pikiran sehat kita. Maka dari itu tidak hendaknya benar-benar yakin, benar-benar mencontoh sifat para sahabat, sifat yakin, aku yakin ke dalam hati kita, supaya kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini bergegas ketika ada suara adzan, kita segera berwudu, syukur-syukur sudah bersiap-siap di masjid, karena ketika kita ini berangkat dari rumah kemudian diniatkan saya berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu langkah kakinya ini akan diampuni dosa-dosanya, dan satu langkah lagi dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesampainya di masjid kita niat, baru niat saja hadirin, nawaitu iktikati sunnatan lillahi ta'ala, maka dari itu dengan adanya niat itu Allah akan memberikan pahala yang tak terhingga, tak ternilai, dan tak bisa kita bayangkan selama kita berdiam diri, syukur-syukur sampai melakukan sebuah amalan di dalam masjid, maka itu merupakan sebuah pahala yang sangat luar biasa kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berada di dalam masjid, kemudian melakukan sholat sunnah, kemudian sambil menunggu datangnya iqamah, menunggu imam, kita ini membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Maka dari itu ini mendapatkan pahala lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan hadirin, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat yang benar, dengan mencontoh cara yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, ini benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan imbalan yang tidak dengan hadirin. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikannya nanti di kemudian hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, marilah kita ini senantiasa banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bersalawat kita akan mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai umat akhir zaman mendapatkan gelar yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana ini saudaraku? Di mana ini saudaraku? Maka para sahabat itu menyambut, ya Rasulullah, kamilah sahabat saudara engkau. Oh bukan, kalau kalian itu adalah sahabatku. Yang menjadi saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku setelah sepeninggalanku. Jadi dia itu sama sekali belum mendengar, belum melihat wujud fisik rupaku, tetapi dia beriman kepadaku. Maka hadirin sekalian, dengan tidak bisa kita melihat langsung baginda Nabi Muhammad SAW ini, maka kita bisa mencontoh juga sifat-sifat para sahabat, yaitu kita ini bisa mempelajari sifat yang pertama ini adalah sifat yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka senantiasa kita ucapkan setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian yang kedua, sifat sholat khusyuk wal khudu'. Maka senantiasa setiap saat kita selalu berusaha untuk memperbaiki sholat kita ini supaya bisa seperti sholatnya para sahabat Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman, memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu karena kebodohan saya, kurangnya belajar mengenai saya, mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya